YouTube aku bersama aku sendiri yaitu Rizda Novianti. Jadi pada video kali ini itu aku akan membahas salah satu drama di media sosial yaitu mengenai media versus line up pemain basketball USA untuk Olimpiade Paris pada tahun 2024. Jadi Olimpiade musim panas 2024 ini kan secara umum udah dibuka pada tanggal 26 Juli sampai tanggal 11 Agustus tahun 2024. Nah, banyak banget beragam macam kejuaraan olahraga yang bersaing secara ketat. Nah, salah satunya itu cabang olahraga basketball, yang dimana USA atau Amerika Serikat itu telah mendapatkan gelar juara bertahan pada Olimpiade 2008, 2012, 2016, dan juga 2020. Nah, Amerika Serikat juga memiliki rencana untuk memenangkan Olimpiade tahun ini yang digelar di Paris. Nah, tim ini itu akan dipimpin oleh kepala pelatihnya yaitu dengan Steph Curry dari Golden State Warrior, terus yang dibantu oleh Mark Few dari Gonzaga University, terus dari Tyronn Lue dari LA Clippers, dan Erik Spoelstra dari Miami Heat. Nah, untuk line up-nya ini bukan main-main ya guys. Nah, yang pertama itu ada Bam Adebayo dari Miami Heat, terus ada Devin Booker dari Phoenix Suns, terus ada Stephen Curry dari Golden State Warrior, terus ada Anthony Davis dari Los Angeles Lakers, terus ada Kevin Durant dari Phoenix Suns, terus ada Anthony Edwards dari Minnesota Timberwolves, terus ada Joel Embiid dari Philadelphia 76ers, terus ada Tyrese Haliburton dari Indiana Pacers, terus ada Jrue Holiday dari Boston Celtics, dan ada LeBron James dari Los Angeles Lakers, terus ada Kawhi Leonard dari LA Clippers, dan ada Jason Tatum dari Boston Celtics. Nah, yang dimana line up ini yang membuat heboh dunia maya. Ya gimana gak heboh ya, ini merupakan semua pemain terbaik yang ada di klub NBA yang sering disebut All-Star atau Team Dream, yang mana pemainnya itu banyak dinantikan penggemar basket di seluruh dunia. Nah, yang membuat masalah itu akan tetapi sebelum mereka melaju ke Olimpiade, mereka itu melakukan pertandingan persahabatan dengan berbagai negara, kayak dengan negara Jerman, terus Australia, terus Serbia, South Sudan, dan juga Kanada. Nah, dari sinilah muncul masalah drama-drama yang dimana awalnya tim ini diagung-agungkan itu mulai diragukan, apalagi di berbagai media yang banyak banget disudutkan. Salah satunya itu media besar seperti ESPN yang meragukan karena permainannya itu tidak sesuai ekspektasi, terutama saat melawan South Sudan yang dimana para pemainnya itu kan masih muda. Dan yang mengejutkan lagi pada awal babak itu tim Amerika itu tertinggal poin yang sangat jauh. Nah, jadi ini poin itu tuh jadi banyak yang meragukan gitu kemampuan yang disebut tim terkuat di bumi ini. Apalagi sampai ada media-media yang menjelekkan kemampuan mereka. Nah, untuk berita dalam kasus media ini, mereka itu bisa dikenakan pasal sebagaimana yang ada di pasal 27 ayat 3 UU ITE, yang menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki penghinaan dan pencemaran nama baik, dan atau juga materi yang melanggar norma-norma moral, maaf. Jadi yang dimana karena berita tersebut dapat menyebabkan pencemaran nama baik dan juga membuat orang lain tidak memihak mereka lagi dalam kasus ini, pasal tersebut melarang penyebaran informasi elektronik yang bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, jika media menyebarkan berita yang secara sengaja menjelek-jelekan kemampuan tim basket Amerika Serikat tanpa dasar yang faktual itu, ini bisa dianggap sebagai upaya pencemaran nama baik. Dan media ini juga telah melanggar, kalau misalkan di Indonesia itu ada kode etik jurnalistik yang terkena pada pasal 6 dan juga pasal 8. Yang dimana pasal 6 sendiri itu berisi tentang bahwa wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Terus pasal 8 itu berbunyi bahwa wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang ataupun atas perbedaan gitu.
Jadi, karena pasal 6 itu menjelaskan tentang larangan menyalahgunakan profesi dan menerima suap, jika terbukti bahwa pemberitaan negatif yang tersebar luas di media ini karena didasari oleh motif tertentu atau ada pihak yang membayar untuk membuat berita negatif, maka ini jelas melanggar kode etik jurnalistik. Nah, untuk pasal 8 sendiri, karena ini menerangkan tentang larangan menulis berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi. Nah, jika pemberitaan negatif tersebut tidak didasari oleh fakta yang akurat dan lebih banyak berisi prasangka-prasangka oleh medianya sendiri, atau misalkan untuk upaya mendiskreditkan tim Amerika sendiri, maka ini juga melanggar kode etik jurnalistik. Akan tetapi dalam kasus ini itu pelanggaran yang lebih jelas bisa kita lihat itu terlihat pada kode etik jurnalistik ya teman-teman, terutama pasal 8 yang dimana pemberitaan yang menyudutkan tim basket Amerika Serikat ini berdasarkan hasil pertandingan persahabatan tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas seperti strategi, pelatihan, ataupun eksperimen formasi. Nah, itu bisa dianggap sebagai pemberitaan yang didasari oleh prasangka. Karena yang seperti kita tahu bahwa misalkan pertandingan persahabatan itu biasanya tidak all out atau misalkan hanya main-main saja atau misalkan bisa dengan mencoba formasi baru atau misalkan mencoba strategi baru yang dimana nggak mungkin para pelatih juga membuat pemainnya itu cedera. Jadi mereka itu bermain hanya dengan santai gitu, nggak seserius dengan kalau misalkan di Olimpiade. Untungnya para Juliters ataupun media-media yang telah membuat berita negatif atau menyudutkan tim Amerika Serikat ini bisa oleh tim Amerika Serikat itu bungkam. Dengan apa? Dengan mereka mendapatkan gold medal pada Olimpiade. Aku nontonnya pada tadi pagi jam 2 nonton sampai jam 4. Jam 4 sih, jam setengah 5 aku nonton. Dan itu tuh emang pertandingan sangat greget ya, kayak poinnya tipis-tipis kejar-kejaran dengan tuan rumahnya sendiri dengan Prancis. Nah, dengan pertandingan atau dengan memenangkannya gold medal ini membuat para pemainnya itu yang kemarin disudutkan atau disudutkan oleh media-media besar seperti ESPN yang merupakan media sport di luar negeri yang terbesar itu dapat mereka bungkam dengan gold medal itu. Keren sih, keren banget. Jadi kalau misalkan kita dapat dari pelajaran ini, jadi kalau misalkan kita ingin menerbitkan berita atau menulis berita itu, kalau misalkan kau bisa jangan membuat berita yang menyudutkan salah satu pihak, apalagi kita itu dapat beritanya itu atau misalkan bahan beritanya itu enggak sesuai fakta ataupun sesuai yang di lapangan, kayak cuma setengah-setengah gitu. Kita tuh harus melihat juga persepsi dari berbagai persepsi gitu, enggak harus dari pandangan kita sendiri. Mungkin cukup sekian aja video dari aku. Selebihnya aku mohon maaf kalau misalkan ada banyak kata-kata yang kurang tepat ataupun misalkan ada bahasa yang kurang tepat. Aku mohon maaf dan mohon dimaklumi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah.